Assalamualaikum, Bu Epa. Waalaikumsalam Bu Yanti. Apa kabarnya nih siang ini? Senang ketemu Bu Epa. Eh, Sama Bu, senang apalagi saya bahagia sekali menunggu-nunggu Bu Yanti datang nih. Wah, terima kasih kalau begitu. Nambah semangat juga ke saya. Oh iya, katanya ada yang mau diobrolkan nih Bu Epa. Tentang apakah itu? Eh, ini sih Bu, sebenarnya agak ragu juga gitu untuk mengungkapkan, tapi eh, saya takutnya eh, tidak akan terselesaikan dan terbawa sampai berlarut-larut. Makanya saya bingung mau cerita ke siapa. Akhirnya ya sudahlah ke Bu Yanti gitu Bu Yan. Oh, jadi sedang kondisi sekarang ini sedang ada dalam kebingungan ya. Ya begitulah kira-kira Bu. Hmm. Boleh apa yang mau dibagikan tentang kebingungan itu, Bu Epa? Sebenarnya gini Bu, eh, ini sudah berlangsung beberapa eh, hari belakang ini. Jadi perasaan saya eh, apa ya eh, merasa gampang emosi gitu Bu melihat kondisi anak-anak yang menurut saya tidak seperti biasanya. Jadi bawaan saya itu apa ya emosi gitu Bu. Oh, jadi sekarang ini gampang emosi karena melihat Mm-mm, perilaku anak gitu ya. mm-mm. Ya, Oh ya, ini obrolan kita ini tentunya terbatas waktu nih Bu Epa. Jadi apa nih yang diinginkan Bu Epa dari pertemuan ini? sebenarnya ingin mencari solusi gitu. Bagaimana tuh, ya karena saya emosi tadi, masa harus berlanjut gitu Bu. Saya pinginnya ingin merubah tuh bagaimana supaya kelas ini berjalan seperti sebelumnya gitu, yang terkendali, yang aman gitu. Jadi bingung apa yang salah dalam diri saya gitu Bu. Oh ya, artinya pertemuan ini mencari solusi agar bisa nanti apa, kan situasi yang terkendali di kelas gitu ya. Mm-mm, mm-mm, Ini tentu membantu anak-anak juga sepertinya ya Bu Eva ya. mm-mm. Iya sih Bu. Nah, eh, kira-kira dengan cara apa membantu dan mewujudkan hal ini Bu Eva? Eh, Begini Bu, jadi belakangan ini tuh ada siswa yang sepertinya mencari perhatian lebih gitu. Oh gitu. Biasanya terkendali. Nah, ini tiba-tiba selalu mencari perhatian, bagaimana caranya saya itu harus fokus sama anak ini. Sedangkan anak ini Oh iya iya iya. Iya. berperilaku di luar kendali. Jadi anak-anak yang lainnya saya tidak fokus. Jadi saya terbawa emosi, bagaimana nih biar anak ini tuh mampu mengikuti apa yang saya harapkan gitu Bu. Oh begitu. Eh, Menurut konsepnya Bu Eva nih ya, mungkin ada gambaran ideal bagaimana sosok anak yang harus bisa mengikuti apa namanya tadi terkendali gitu ya, seperti yang disampaikan Bu Eva tadi. Jadi ada anak yang di luar kendali, sementara yang seharusnya itu yang menurut gambaran Bu Eva itu seperti apa sih? Biasanya nih anak ini tuh ketika dikasih instruksi, ketika diberi penguatan gitu, ketika anaknya berperilaku bagus atau misalkan ada kesalahan, saya ingatkan satu kali dua kali menurut, tapi ini tidak bisa dikendalikan sama sekali gitu, malah mengganggu yang lain, bahkan saya harus
fokus gitu menemani dia gitu. Jadi ketika saya eh, mendekati anak-anak yang lain, membimbing yang lain, dia selalu menarik saya agar selalu fokus gitu Bu, sama dia sendiri gitu. Yang lain tidak boleh, sepertinya seperti yang mencari perhatian begitu Bu. Oh, jadi anak ini sudah diberikan apa namanya tadi eh, peringatan atau nasihat gitu Hmm, ya, tapi tetap tidak nurut. Begitu kan ya Bu mm-mm. Eva ya. Ya Kemudian betul. kemudian saat kita beralih ke teman-temannya, dia tidak membolehkan gitu ya. Harus Mm-mm. fokus ke dia sendiri. Begitu Iya sebenarnya ya. betul. Iya iya betul. Oh, jadi mungkin kalau saya tangkap dari pembicaraan Bu Eva, masalahnya ada di perilaku anak itu dan gangguan fokus dan apa yang namanya fokus dan perhatian ya. Kemudian perilaku yang tidak terkendali itu ya. Mm-mm. Iya iya betul Bu. Oh, seperti itu. Kalau itu ada di level antara 1 sampai 10. Nah, kondisi seperti anak tadi itu ada di level mana nih, Bu Eva? eh, Kondisi kelas tadi sih ya yang saya alami itu berat sekali. Kira-kira berada di posisi 5 Bu. Yang saya rasakan gitu. Jadi kelas acak-acakan, anak-anak tidak fokus hanya gara-gara ya satu orang ini gitu Bu. Oh, jadi tidak fokus ya kelasnya Mm-mm. acak-acakan ya. Mm-mm. Nah, situasi seperti ini untuk teman-teman yang lain, anak-anak yang lainnya gimana nih, Bu Eva nih? Pasti mengganggu sih Bu. Mengganggu, Hmm, makanya kan oh jadi gitu. tidak ada itu pembelajaran juga terganggu, anak-anak ya terhambat karena ketika saya mendekati anak-anak yang lain, anak ini ngikut, tapi mengganggu juga, bukan hanya mengajak saya untuk menemani tapi mengganggu teman yang lainnya juga gitu, seolah-olah ya udah harus sama saya saja gitu, seperti itu. Oh begitu. Meskipun ya setelah saya kondisikan anaknya, saya kasih kegiatan yang dia sukai gitu. Tapi hanya sebentar setelah kegiatan itu selesai, ya dia kembali lagi gitu. Contoh misalkan sekarang ini dia sedang menyukai menggunting. Saya kasih itu gunting alat dan bahannya, Iya, tapi iya. setelah selesai ya dia menarik lagi gitu, Bu. Oh, begitu ya. Jadi, kalau saya simpulkan rentang konsentrasinya pendek, cepat bosen, begitu Hmm. sepertinya ya. Ya, tapi memang sebelumnya juga tidak seperti ini gitu. Jadi beberapa belakangan ini ya terjadi seperti itu. Padahal ya kemarin-kemarin sih berjalan dengan lancar gitu, seperti biasa anak-anak belajar. Tapi belakangan ini kok sepertinya memancing sekali emosi gitu, Bu. Memancing emosi ya. Eh, atau saat dia sedang menggunting itu, mungkin bisa diceritakan teman-temannya sedang apa, sedang melakukan hal apa. Anak-anaknya saya berikan tugas hampir sama gitu, cuman hanya berbeda kegiatan saja, tapi biar dia lebih fokus saya ganti saja kegiatannya dengan mengunting gitu, meskipun saya berikan kegiatan yang lain tapi fokusnya di mengunting supaya dia duduk tenang dan menikmati kegiatannya gitu Bu. Ya, begitu ya. Tadi Bu Eva menyampaikan, saya tuh sampai terpancing emosi begitu ya. Nah, ini sebetulnya untuk mengantisipasi hal seperti ini harus diapakan ya anaknya ya Bu ya? Kalau saya berpikir sih eh, saya harus mencari apa penyebabnya dulu sih kenapa anak ini seperti ini gitu. Saya akan coba bertanya kepada orang tuanya apa yang Hmm, terjadi terhadap anak ini gitu sebelum berangkat, atau misalkan kejadian beberapa ini ada apa saja, apa yang dimakan anak, karena memang terlihat beda sekali gitu Bu perilaku anaknya. Mungkin untuk langkah awal
Seperti itu kali Bu Yanti. Oh iya iya iya. Bagus sekali ya Bu Eva ya. Eh, Tadi nih tertarik dengan berada di level 5 ya kalau nggak salah ya. Ini dengan kondisi masalah perilaku ini itu ya banyak ya, cukup kompleks ya. Kalau bisa ditingkatkan secara idealnya nih, anak ini sebenarnya bisa berada di level mana sih gitu? Kalau secara sebenarnya eh, masih masih karena melihat perilaku anaknya seperti ini, saya yang tahu perkembangannya dan kebutuhannya di level 8 juga sudah cukup bagus Bu. Perlu perjuangan juga mungkin, tapi ya saya akan mencoba biar anak itu memang minimal fokus untuk satu kegiatan pembelajaran gitu Bu, di Di level level 8 ini. Oh, oh. ya, 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 di level 8 ya. Fokus pada satu pembelajaran ya. Mm-mm. Tadi Bu Eva juga menyampaikan ini salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menghubungi orang tuanya, begitu ya kalau nggak Ya, salah ya. ya betul Bu. Nah, apakah ini bisa menjadi langkah yang tepat atau apa namanya apa ya bisa jadi prioritas gitu dalam waktu dekat ini. Kalau untuk waktu dekat, ya untuk awalnya saya akan berbicara dengan orang tua gitu. Jadi Hmm, berbicara apa yang terjadi di rumah juga seperti itu. Ya selanjutnya mungkin eh, harus harus merubah nih setelah mengetahui permasalahan di rumah. Nah, setelah meminta tolong ke orang tua, bantuannya di rumah seperti apa, kembali lagi tugas saya mungkin membuat anak ini kembali konsentrasi gitu. gitu ya. Siapa yang akan dilibatkan Bu untuk eh, progres untuk rencana ini untuk menghubungi orang Yang tua? yang pasti saya akan menghubungi orang tua kerjasamanya gitu. Jadi jangan sampai anak ke sekolah itu bisa jadi gitu membawa masalah dari rumah gitu. Jadi saya cek dulu bagaimana di rumahnya. Ketika baik-baik saja berarti kembali lagi tugas saya supaya anak itu kembali ke perilaku yang sebelum ini gitu. Oh iya ya. Eh, Kalau begitu perilaku atau hal-hal yang terjadi di rumah sebelum anak-anak sekolah ini berpengaruh terhadap perilaku anak ya. Ya, sepertinya berpengaruh Bu. Kadang biasanya ketika anak kurang tidur atau makanannya yang terlalu banyak ya, yang kita tahu sendiri di SKH seperti apa, harus menjaga makanannya, memang berasa gitu Bu. Ketika ada masalah itu mereka lebih sensitif, kadang terbawa gitu ke sekolah gitu. Menarik sekali ya Bu Eva ya. Faktor makanan pun bisa jadi pemicu anak itu berperilaku di luar kendali ya. Menurut Bu Eva nih, penyebab terbesarnya anak berperilaku yang tidak biasanya itu dikarenakan oleh hal apa sih? Yang yang pengalaman yang terjadi ya memang perlakuan orang tua ya, selain dari makanan itu mungkin pemicu yang dari dalam, perlakuan orang tua juga sebenarnya bisa gitu. Jadi ketika di rumah ada masalah, perlakuan bagaimana kepada anak terbawa, seperti anak kadang suka berbicara kotor ya, dan dari mana lagi gitu ya, kalau selain dari di lingkungan yang terdekatnya, kadang yang saya lihat seperti itu Bu Yanti. Jadi kalau begitu anak ini peniru ya, peniru orang tuanya, Betul, peniru betul, lingkungannya. betul.
Dan apakah ini juga menjadi apa namanya faktor penyebab murid Bu Eva yang tadi susah dikendalikan dan membuat Bu Eva selalu terpancing emosi akhir-akhir ini? Saya pikir ada hubungannya juga. Nah, selain mungkin dengan saya cross check ke orang tua bagai di rumahnya, berarti ketika di rumahnya bisa jadi baik-baik saja, berarti kembali lagi saya juga harus memperbaiki apa yang salah dari pengajaran saya selama ini. Bukan hanya menyalahkan orang tua, bisa jadi saya yang salah. Nah, itu setelah cross check di rumah baik-baik saja, ya berarti saya juga harus sepertinya harus membuat strategi yang baru, Bu Yanti. Hmm, kalau boleh tahu nih Bu, memangnya ada yang salah dengan pembelajaran Ibu di kelas nih? Yang kalau yang saya lihat itu kemungkinan apa ya, anak terlalu banyak energi sehingga tidak bisa tersalurkan, akhirnya dia mencari perhatian saya, kemudian yaitu mencari perhatian teman-temannya, sepertinya seperti itu. Saya juga harus cross-check lagi ya, kalaupun terjadi seperti itu ya sepertinya harus mencari strategi ya Bu Yanti. Hmm, jadi tadi Bu Eva sampaikan menghubungi orang tua, kemudian cross check ya, cross check masalahnya di mana gitu ya. Kemudian mengatur strategi, begitu seperti itu ya Bu Eva. Ya, betul Bu. Oh, iya iya iya. Ya. Ini tentang strategi ini, strategi apa yang bisa apa namanya bisa diambil oleh Bu Eva untuk menenangkan gitulah anak ini ya, bisa mengetahui sebetulnya masalah apa sih gitu. Dan bagaimana nih anak bisa tenang gitu ya. Kalau yang saya lihat ketika anak ini diberi satu kegiatan, memang kemarin saya beri kegiatan yang saya tahu dia sukanya menggunting gitu Bu ya. Memang dia tekun sekali gitu. Cuma karena saya ada kekhawatiran anak ini apa ya, cepat beralih, ya udah cepat bosan atau apa gitu. Saya sudah jadi hanya beberapa kegiatan tapi memang menggunting. Jadi tidak banyak kegiatan, hanya satu saja. Tapi ternyata memang satu kegiatan tidak cukup. Bisa jadi saya akan menambah kegiatan yang lebih disukai anak apa, tapi tidak tidak mengganggu teman-temannya, atau memang kegiatan itu harus yang benar-benar bermanfaat juga buat anak ini gitu Bu. Ya luar biasa ya Bu Eva ya. Sudah diberikan kegiatan menggunting dan saat itu anak bisa tenang ya, begitu ya. Tapi kemudian karena rentangnya pendek mungkin ya, rentang Iya, iya, konsentrasi dia iya beralih betul. lagi gitu ya. Terus tadi kata Bu Eva, oh ini mesti diberikan apa eh, banyak kegiatan atau alternatif kegiatan mungkin seperti itu ya. Nah, kegiatan seperti apa lagi nih yang bisa masuk ke anak dengan karakter, dengan perilaku seperti ini? Kebetulan saya juga tahu kesukaannya itu menggambar mobil ya, gambar-gambar tentang mobil lah. Nah, itu saya diselipkan gitu. Jadi dia mewarnai gambar mobil, terus kemudian saya setelah dia mewarnai, ayo digunting gambar mobil itu sampai bentuknya, meskipun hanya potongan kecil, saya berusahakan bentuk yang mobilnya gitu, tidak tidak asal menggunting, supaya lebih mobilnya jangan sampai terpotong ya gitu. Jadi dia mengatur emosi dari guntingnya itu jangan sampai kemana-mana ya. Di situ sih jadi saya berpikiran bagaimana dengan cara itu gitu, supaya dia lebih konsentrasi, lebih sabar, supaya gambar kesukaannya itu tidak rusak, tidak terpotong dengan acak-acakan gitu. Iya, iya, lagi-lagi menarik ya Bu Eva ya. Mengarahkan anak menggunting
mobil atau gambar kesukaannya ya. Itu sudah dicobakan, mungkin sudah dicobakan dan progresnya dari percobaan satu ke percobaan lain itu, percobaan satu ke percobaan keduanya itu seperti apa? Eh, Memang ketika ada gambar yang dia disukai, dia sangat hati-hati gitu untuk mengguntingnya. Itu baru percobaan ke satu ya Bu ya. Nah setelah ini saya setelah konsultasi dengan orang tua dan bagaimana saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana dengan gambar yang lain yang lebih dia sukai gitu. Karena mengingat kemarin saya kasih gambar yang selain mobil juga dia sangat berhati-hati, ya mudah-mudahan apa yang direncanakan berhasil gitu Bu. Iya, mudah-mudahan ya. Eh, oh iya, kalau boleh tahu nih anaknya anak mana? Anak kehususan mana? Kelas berapa nih Bu Eva nih? Kelas 4, anak dengan hambatan intelektual Bu Yanti. Ya, anak dengan hambatan intelektual. Unik perilaku mereka yang saya tangkap dari cerita Bu Eva ini, dan tentunya banyak tantangan ya, untuk mengajarnya, menenangkannya. Begitu ya Bu Eva ya. Betul Bu. Terus tadi ada beberapa langkah yang Bu Eva sebutkan, strategi menggunting gambar, kemudian diberikan gambar yang disukai dan gambar yang baru gitu ya. Sebenarnya ini, Bu Eva bisa melakukannya kapan sih? Di saat-saat tertentu atau setiap pelajaran gitu? Eh, Rencana ini akan saya lakukan segera setelah saya berkonsultasi dengan orang tua. Setelah saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata di rumah seperti ini, ya harus segera dibuat strategi. Dan karena anak yang tidak fokus ini ya memang di semua mata pelajaran, di semua kegiatan gitu, ketika belajar ya seperti itu gitu Bu Yanti. Oh begitu. Lalu nih, eh, apa ada yang bisa disampaikan ke orang tua nih? Karena yang saya tangkap dari cerita Bu Eva tadi bahwa setidaknya nih harus ada komunikasi nih ya antara guru, pihak sekolah dengan orang tua. Nih, apa yang bisa disampaikan ke orang tua tentang hal ini gitu, tentang anak ini? Tentunya terkait pembelajarannya dan perilakunya. Ya, memang awalnya saya akan menyampaikan atau akan bertanya bagaimana keseharian anak ini sebelum pergi sekolah, atau minggu-minggu ini kenapa anak ini eh, berperilaku seperti ini. Ketika saya cross check di rumah bagaimana, saya akan kemukakan bahwa di sekolah tuh ya seperti ini keadaannya. Saya akan ungkapkan bagaimana anak bapak ibu itu belajar di sekolah. Jadi ketika itu ya saya akan meminta kerjasamanya gitu supaya anak ini ya, karena memang ada suatu saat anak ini memang tenang dan bisa dikendalikan, tapi kenapa belakangan ini kok seperti ini gitu. Mungkin seperti itu. Ada ada perubahan ya, ada perubahan perilaku ya, si Ya. anak ini. Padahal awalnya tidak begitu ya. Bisa dikendalikan gitu Bu. Bisa dikendalikan. Mm-mm. Apa mungkin ada yang mau diberikan penugasan gitu ke orang tua di rumah? Ya, mungkin saya akan mencoba eh, bagaimana orang tua memberikan tugasnya ketika anak ini di rumah, bagaimana orang tua menyampaikannya sehingga anak bisa mengerjakan dan fokus. Mungkin penerapan yang di rumah itu saya bisa ambil pelajarannya, apakah harus sama ketika orang tua itu bisa
bisa mengendalikan gitu perilaku yang tidak baik dari anaknya. Ketika itu bagus atau bisa diterapkan, ya saya juga akan menerapkan di sekolah gitu Bu. Oh begitu, iya iya iya. Sejauh komunikasi Bu Eva dengan orang tua nih, kondisi orang tuanya seperti apa dalam hal kerjasamanya dengan kita gitu, dengan guru gitu Bu Eva? Mm-mm. Selama ini selalu apa kita komunikasi ya meskipun hanya lewat WA, kalau tidak ketika ada sesuatu, ketika menjemput atau mengantar, saya komunikasikan selalu perkembangan anaknya ya. Nah, seperti itu terlihat ketika ada kerjasama, ya itu langkah yang lebih baik gitu akan saya teruskan gitu untuk perkembangan anak ini gitu Bu. Luar biasa ya. Hmm, hmm. Eh, ini obrolan kita ini menarik sekali. Tadi Bu Eva sudah menyampaikan banyak strategi sepertinya yang bisa kemudian saya ambil pelajarannya. Nah, bisa eh, dirunut gitu ya Bu Eva ya. Tadi strategi apa aja yang sudah Ibu Eva sampaikan nih untuk menangani masalah yang terjadi di kelas Bu Eva nih dengan anak yang perilakunya tidak terkendali. eh, Strategi yang pertama sih menghubungi orang tua ya, menghubungi Hmm, orang tuanya karena boleh. secara kita ngobrol dengan anaknya kan ada hambatan ya, kita juga tidak bisa, anak juga tidak bisa menyampaikan gitu, akhirnya ya eh, kita hubungi orang tuanya bagaimana mengetahui apa yang terjadi di rumah Hmm, selama iya, ini iya. gitu, penyebabnya bisa bisa saja ada keterkaitan ataupun tidak ya, kembali lagi saya akan atau harus membuat strategi bagaimana anak ini kembali seperti perilaku yang bisa dikendalikan gitu Bu. Jadi Iya. pertamanya ya memang dengan orang tua, kemudian saya menyusun Hmm, strategi gitu. strateginya komunikasi dengan orang Mm, tua ya. iya, dan Kemudian, mencari lagi eh, harus lebih paham lagi anak ini kesukaannya apa gitu. Anak ini nanti fokusnya di mana itu harus lebih digali lagi. Sepertinya seperti ya seperti itulah Bu Yanti. oh, kalau dapat saya simpulkan mungkin menggali profilnya anak begitu Bu Eva. Ya Oh betul ya, betul. oh, apa yang disukai gitu ya tadi. Kemudian dari strategi tersebut nih, kemungkinan dalam penerapan waktu dekat ini bisa dilakukan atau gimana? Akan segera dilakukan setelah saya berkomunikasi dengan orang tua gitu. Dan akan Kira-kira, eh, eh, ya boleh. setelah itu ya saya akan membuat rencana perubahan itu di sekolah gitu, apa di kelas gitu. Dalam minggu ini atau Mm-mm. minggu Ya, ini? dalam minggu ini ya, mungkin juga saya akan mengajak Bu Yanti supaya tahu nih nanti saya berbagi juga apakah sesuai tidak gitu ya. Bu Wah, Yanti senang bisa ikut ke sekali. kelas saya untuk melihat bagaimana nih penerapan yang akan saya lakukan setelah saya konsultasi atau berkomunikasi dengan orang tua. Gitu Bu ya, Bu Yanti. Saya senang sekali sebetulnya Bu Eva mau dilibatkan di kelas di pembelajarannya Bu Eva. Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan ada waktu gitu ya. Eh, dan ini jelas-jelas akan menambah pengalaman bagi saya dari sharing Bu Eva gitu ya. Apa ya? Oke, barangkali jadi eh, percakapan kita, obrolan kita ini sudah mau di ujung waktu nih, Bu Epa nih. Karena sebagaimana kita ketahui ya berbatas waktu ya Bu Epa ya. Ya. Nih, dari obrolan ini apa yang Bu Epa dapatkan? Kira nih. Eh, guru guru itu harus memang jangan sampai
terpancing gitu Bu ya, harus memang benar-benar penuh kesabaran gitu. Nah, ya itu saya akan berusaha menjaga itu dengan cara melatih kesabaran, terus mengoptimalkan apa ya strategi-strategi harus tetap kreatif gitu, melihat keberbakatan kebutuhan anak-anak kita yang istimewa ini jangan sampai hilang akal Bu, jangan sampai kalah sama anak gitu, anak seperti itu kita harus lebih lagi gitu Bu. Luar biasa, Bu Eva. Iya, berpikir kreatif dan terus kreatif ya menghadapi Ya betul. karakteristik anak berkebutuhan khusus ya. Mm-mm. Ya. Tadi apa yang disampaikan Bu Eva, jangan sampai ikutin terus perilakunya, begitu Mm-mm. ya? Mm-mm. Gitu. Betul. Artinya mungkin kita atau guru yang mengarahkan seperti itu ya. Ya, Wah, ya. luar biasa. Lalu setelah ngobrol begini nih, perasaan Bu Eva gimana nih? eh Lega, bisa bisa berbagi gitu, bisa mengungkapkan apa yang menjadi kendala selama ini gitu. Meskipun perasaannya masih bisa nggak ya nanti mempraktekkan, tapi Bismillah ketika kita ada keinginan untuk melakukan perubahan, Insya Allah kan ada jalannya. Tapi untuk ini saya merasa lega Bu Yanti, terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik untuk saya, dan akhirnya saya terbuka secara pemikiran bagaimana harus mengendalikan anak ini begitu Bu Yanti. Oke, Bu Eva. Terus terang dari obrolan ini saya juga mendapatkan pelajaran nih. Bu Eva merefleksi pembelajarannya. Saya juga belajar dari serinya Bu Eva. Saya yang berterima kasih ke Bu Eva atas kesediaannya mengobrol. Gitu barangkali ya. Mungkin ada yang mau direfleksikan lagi Bu Eva? Sudah Bu, terima kasih, saya sudah lega. Sudah. Mudah-mudahan bisa menerapkannya sesegera mungkin. Terima kasih Bu Yanti. Mudah-mudahan amin. Nanti kalau saya tidak bisa datang ke sana, boleh dikirimkan video barangkali ya, video Siap, siap. pembelajarannya. Wah, Ya luar biasa. Bu. Terima kasih Bu Eva. Ya, sama-sama Mungkin Bu. ya disudahi ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.